Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Saputra, NIM B1A1210009. Di dalam video ini saya akan mempresentasikan 3 jurnal yang saya review. Nah, di dalam video ini saya menggunakan laptop untuk mempermudah hasil dari presentasi saya. Yang pertama itu jurnal dari Siti Saudah dan Muhammad Nuryadin dengan judulnya Pengaruh Indikator Sektor Keuangan, DPK, dan Kredit Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis pengaruh indikator sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan. Jarum yang digunakan adalah dana pihak ketiga, kredit, dan investasi. Deskriptif kuantitatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan memperoleh sumber data berupa data series yang berasal dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia tahun 2006 sampai 2018. Data tersebut diolah dengan metode regresi linear berganda. Setelah diolah dan dianalisis datanya, pada penelitian ini memperoleh hasil variabel dana pihak ketiga terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Kemudian variabel kredit dan investasi menunjukkan hasil yang berbeda dengan hasil negatif, namun signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel yang pengaruhnya paling besar adalah variabel dana pihak ketiga dengan koefisien 0,336111. Inti dari jurnal ini adalah berkembangnya perekonomian yang ditandai dengan kenaikan produksi barang serta jasa dan meningkatnya kemakmuran masyarakat secara umum. Hal tersebut dengan pertumbuhan ekonomi dilihat dari kenaikan PDRB tanpa melihat apakah kenaikan lebih kecil atau lebih besar dari pertumbuhan penduduk atau jika dilihat dari struktur ekonomi yang terjadi perubahan atau tidak. Hasil penelitian dari jurnal ini yaitu sektor perbankan harus dapat mengoptimalkan penggunaan dana yang terhimpun dan dana yang tersalurkan agar memberikan dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi. Kesamaan pandangan antara pemerintah dan Bank Indonesia harus selalu dijaga, karena apabila pemerintah dalam hal ini selaku otoritas fiskal menginginkan sektor-sektor ekonomi dapat didorong lebih cepat, tentunya tidak akan cukup jika hanya stimulus fiskal, tetapi harus terjadi penurunan suku bunga pinjaman yang berarti Bank Indonesia harus menurunkan suku bunga acuan sejak 2019 Agustus 2016 menggunakan instrumen Bank Indonesia, tetapi tetap harus memperhatikan laju inflasi. Kesimpulan dan saran dari jurnal ini adalah dalam penelitian ini dana pihak ketiga DPK, kredit dan investasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada tahun 2006 sampai 2018. Faktor yang paling dominan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan tahun 2006 sampai 2018 adalah dana pihak ketiga dengan koefisien sebesar 0,336111. Saran yang dikemukakan penulis yaitu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, upaya yang dapat dilakukan perbankan dengan cara mengarahkan tentang seberapa penting menabung atau memiliki simpanan, karena simpanan dari masyarakat luas perekonomian yang disalurkan kembali pada kelompok yang membutuhkan dana untuk menandai kegiatan produktif. Jurnal yang kedua yaitu jurnal dari Aditya Rahman, Atmajaya Sriyanti, Dewi Hari Kurniadi, Atmajaya Irsyad Lubis yang berjudul tentang pengaruh pendapatan terhadap pola pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kota Sibolga tahun 2022. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana variabel pendapatan dapat mempengaruhi pola pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kota Sibolga tahun 2022. Data yang digunakan adalah data cross-sectional, data menurut waktu yang dikumpulkan dari 40 rumah tangga
di seluruh kota Sibolga, sedangkan variabel yang akan diestimasi adalah pola konsumsi rumah tangga berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan metode regresi berganda dengan menggunakan software SPSS 25 ukuran Goodness of Fit R2 sebesar 49,6%. Variabel bebas merupakan pola konsumsi rumah tangga KRT dan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan rumah tangga PRT, sedangkan konsumsi rumah tangga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan rumah tangga di kota Sibolga. Inti dari jurnal ini adalah menurut BPS Provinsi Sumatera Utara, di kota dan desa pengeluaran konsumsi masyarakat itu merupakan sektor utama yang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Perbandingan besar pengeluaran per kapita penduduk kota terhadap per kapita penduduk desa cenderung konstan dari tahun ke tahun. Begitupun dengan perbandingan pengeluarannya. Alokasi pengeluaran makanan di kalangan orang desa lebih besar dibandingkan kalangan orang kota. Namun demikian, selama kurun waktu 2010 sampai 2012, alokasi pengeluaran untuk makanan di kedua kelompok penduduk ini sama mengalami kenaikan. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah kota Sibolga merupakan salah satu kota kecil di Provinsi Sumatera Utara, bahkan di dunia, yang berada di pantai barat Pulau Sumatera pada kawasan Teluk Tapanuli. Wilayah kota Sibolga berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah di sebelah utara, timur, dan selatan, serta Teluk Tapanuli di sebelah barat. Penduduk kota Sibolga pada tahun 2016 yaitu sebesar 86.789 jiwa yang terdiri dari 43.515 jiwa penduduk laki-laki dan 43.274 sebesar 0,31%. Pertumbuhan penduduk paling tinggi terjadi di Kecamatan Sibolga Utara mencapai 0,46%, sedangkan pertumbuhan penduduk paling rendah terjadi di Kecamatan Sepuluh Sibolga Selatan yang mengalami penurunan jumlah penduduk sebesar 0,22%. Kecepatan penduduk kota Sibolga pada tahun 2016 mencapai 8.058 jiwa kilometer. Dengan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sibolga sampai sebesar 13.027 jiwa. Dan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Sibolga Kota sebesar 5.174. Kesimpulan dan saran dari jurnal ini adalah berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pola konsumsi rumah tangga di kota Sibolga sebagai berikut. Yang pertama, secara bersama-sama variabel independen PRT berpengaruh signifikan terhadap independen KRT. Secara parsial atau individu, variabel independen PRT mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dependen KRT. Dalam rentang tahun 2022 menunjukkan pola yang selalu meningkat. Nah, kemudian jurnal yang terakhir adalah jurnal dari Asyuriddo, Ahmad Albar Tanjung, Weni Waharyuni. Dengan judul jurnal adalah analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Utara. Tujuan artikel ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan minimum, dan indeks pembangunan manusia IPM terhadap tingkat pengangguran terbuka tahun 2017 sampai 2020 di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan data time series dan cross section pada tahun 2017 hingga 2020 dari BPS Sumut. Untuk analisis data menggunakan metode analisis data panel yang didasarkan pada pengelolaan data menggunakan data panel yang didasarkan pada pengelolaan penelitian menunjukkan R2 sebesar 0,94, artinya 94% proporsi variabel independen dalam model, sedangkan sisanya 6%
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Inti dari jurnal ini adalah berdasarkan teori, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran memiliki hubungan yang negatif, di mana ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka akan mengurangi tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi dikarenakan adanya penambahan pada GDP. GDP itu dalam sendiri adalah produk nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi di dalam negeri milik warga negara atau orang asing. Pertumbuhan ekonomi melalui GDP yang meningkat diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di negara tersebut, karena dengan kenaikan pendapatan nasional melalui GDP kemungkinan dapat meningkatkan kapasitas produksi. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan GDP suatu negara dapat dikaitkan dengan tingginya jumlah pengangguran di suatu negara. Hasil penelitian dari jurnal ini berdasarkan hasil estimasi pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Berarti jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka tingkat pengangguran juga akan menurun, dan sebaliknya. Hasil estimasi tersebut sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Sesuai juga dengan hukum Okun Mankif 2006, teori ini menyatakan bahwa ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran. Hukum Okun menyatakan bahwa penurunan tingkat pengangguran sebesar 1% setiap ada kenaikan PDB, real pendekatan 2%. Jika terjadi peningkatan output nasional, dalam hal ini adalah pertumbuhan ekonomi, maka akan menyebabkan permintaan tenaga kerja naik dan pengangguran turun. Kesimpulan dan saran dari jurnal ini adalah pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara, di mana ketika pemerintah mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi, maka tingkat pengangguran akan menurun. Yang kedua adalah upah minimum dan indeks pembangunan manusia ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2017 sampai 2020. Pengaruh positif pada upah minimum dapat diartikan bahwa setiap kenaikan upah minimum dapat diartikan sebagai tingkat pengangguran juga. Yang kedua adalah upah minimum dan indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2017 sampai 2020. Pengaruh positif pada upah minimum dapat diartikan bahwa setiap kenaikan upah minimum, maka tingkat pengangguran juga ikut naik. Yang terakhir adalah indeks pembangunan manusia juga memiliki pengaruh yang positif. Dapat diartikan bahwa setiap kenaikan indeks pembangunan manusia, maka akan turut menaikkan tingkat pengangguran di Sumatera Utara. Berdasarkan penelitian, hal ini tidak sesuai dengan teori yang ada, dikarenakan di Sumatera Utara itu sendiri setiap masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi, maka masyarakat itu akan lebih selektif dalam memiliki pekerjaan apa yang dia lakukannya, sehingga waktu menganggurnya itu akan lebih lama. Baik, itu tadi presentasi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.